Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة لا معبود بحق إلا الله عز وجل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد. إخواني في الدين وأخواتي في الله معشر المسلمين والمسلمات rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita bersyukur kepadanya dari seluruh limpahan karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita, dari nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat diberikannya kesehatan dan umur yang panjang. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk mempelajari satu ilmu, yaitu ilmu tentang masalah adab seorang muslim di dalam kesehariannya, yang kita ambil dari kitab Adabul Muslim fil Yaumi wal Lailah yang ditulis oleh Yani Darul Watan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang berlimpah bagi penulis dan bagi yang mempelajarinya, insyaallah taala. Adapun ikhwani fid din wa akhwati fillah, kita masuk ke dalam bab yakni adabut tariq, satu bab yang mana adab di dalam berjalan. Ini adab di dalam berjalan. Seorang muslim baik laki-laki dan perempuan memasuki tentang masalah adabut tariq, adab berjalan. Al-mu'alif, penulis dari kitab ini, yang ini menjelaskan pada poin yang pertama, yang mana beliau mengatakan as-sayru batizan wa tawadu'. Hendaklah seseorang itu berjalan dalam keadaan sederhana dan merendahkan diri, tawadu'. Dan pula wa'adama atabakhtaru fil mashyati wa rafa'ala ra'sa ikhtiyalan wal i'rada bil wajhi 'anil nas istikbaran. Hendaknya seseorang itu ketika berjalan, di dalam adab berjalan, maka dilarang seseorang berjalan dalam keadaan dia angkuh. Di dalam berjalan dia sombong, dia mengangkat kepalanya dalam keadaan merendahkan orang lain, dia sombong, dan bahkan dia memalingkan wajahnya dari manusia dalam keadaan menyombongkan dirinya. Dan ini adab-adab di dalam ketika kita berjalan, hendaknya kita diperhatikan. Kita berjalan dalam keadaan merendahkan diri, tawadu', dan kita tidak boleh memalingkan wajah kita kepada seseorang dalam rangka kita merendahkan mereka. Maka itu termasuk bagian daripada kesombongan yang kata Nabi SAW sabdakan, yang pada saat itu sahabat Nabi SAW pun hadir memberikan peringatan kepada mereka, umumnya kaum muslimin, bahwasanya sombong salah satu dia menolak kebenaran dan merendahkan orang lain.
al-kibru batarul haqq wa qamtun nas. Maka adab di jalan, adab kita berjalan, hendaknya kita merendahkan diri, tidak angkuh dan tidak sombong dan tidak merendahkan orang lain. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Luqman pada ayat ke-18, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tusa'ir khaddaka lin-nas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Dan janganlah kalian memalingkan wajahnya kepada manusia ketika engkau berjalan di muka bumi ini, dan engkau pula berjalan dengan merasa angkuh, merasa sombong. Innallaha la yuhibbu, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menyukai kulla mukhtalin fakhur, orang yang menyombongkan diri dan membanggakan dirinya. Dan ini satu syariat yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan agar kita berjalan di muka bumi ini tidak merasa diri kita ini angkuh dan merendahkan orang lain. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai itu. Dan ini salah satu bentuk adab kita di dalam berjalan. Yang Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam pun ketika berjalan, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam penuh dengan kerendahan hati. Lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan, beliau selalu merendahkan diri, tidak sombong, padahal beliau sallallahu alaihi wasallam pemimpin, seorang nabi, seorang rasul. Namun ketika berjalan tidak menyombongkan dirinya, dan beliau penuh kerendahan hati ketika berjalan, menyapa sahabatnya, dia menyapa kepada orang-orang yang tidak dikenal. Yang disebutkan dalam firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Furqan pada ayat ke-63, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mengenai Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, dan hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang maha penyayang ialah orang-orang yang ketika berjalan di atas muka bumi ini dengan penuh kerendahan. Dan ini disifati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dijelaskan oleh para ulama ketika turunnya ayat yang mulia ini, makna haunan dalam ayat yang mulia ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Maksudnya 'alal ardi haunan, berjalan di muka bumi ini dengan kerendahan hati. Kata beliau, ayya bisakinah wa waqarin min ghairi jabariyah wala istikbaran. Maksudnya ketika kita berjalan di muka bumi ini, hendaknya kita dalam keadaan tenang, wibawa tanpa kesombongan, dan meninggikan kita, menyombongkan diri kita di hadapan orang lain. Dan ini sifat orang-orang yang dikatakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Al-Furqan, merekalah hamba-hamba Allah, ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yang orang ketika berjalan dia selalu merendahkan dirinya, tidak sombong dan tidak pula yakni merasa angkuh. Kemudian ikhwan fillah wa akhwat fillah azakumullah, adab yang kedua di dalam adab berjalan, hendaknya seorang muslim dan seorang muslimah ghaddul basar, menundukkan pandangan. Dan ini tidak hanya untuk laki-laki dan umum juga untuk para wanita. Ghaddul basar, hendaknya dia merendahkan atau menundukkan pandangannya. Wa huwa amara yashtariku fihi ar-rijal wan nisa, dan ini pun masuk ke dalamnya laki-laki dan perempuan. Antara laki-laki dan perempuan mereka mendapatkan yang diperintah untuk menundukkan pandangannya. Wa ghaddul basar,
Dan ini diperintahkan langsung yang termaktub dalam Al-Quran pada surah An-Nur, yang Allahu Rabbuna wa Rabbul Alamin ini firmankan, kullil mu'minin yaghuddu min absarihim, katakanlah kepada orang-orang mukmin agar mereka menundukkan pandangan mereka, wa yahfazu furujahum, dan mereka menjaga dari kemaluan-kemaluannya. Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Dengan itulah mereka mensucikan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang mereka lakukan. Dan ini untuk kaum mukminin dan kaum mukminat, mereka pun diperintahkan seorang muslimah, wa kullil mu'minat, wahai orang-orang mukminat, kaum muslimah, yaghdudna min absarihinna, hendaklah para wanita muslimah menundukkan pandangan mereka, wa yahfazna furujahunna, dan mereka pun diperintahkan untuk menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Seorang muslimah pun tidak boleh dia memandang laki-laki yang bukan mahramnya. Dan ini salah satu adab ketika kita berjalan, hendaknya seorang muslim dan muslimah tidak boleh memandang kepada lawan jenis yang bukan mahramnya. Dan ini termasuk bagian daripada adab kita terhadap yakni sesama seorang muslim. Dilihat di mana yang bukan mahram, mana yang mahram yang boleh dilihat. Dan bentuk daripada perbuatan dosa dan maksiat ketika kita memandang wanita yang bukan mahram, terlebih lagi kita memandangnya dengan syahwat, yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan dari ayat yang mulia ini pada surah An-Nur pada ayat ke-30, yang Allah Azza wa Jalla menyebutkan agar kita menundukkan pandangan ketika kita berjalan. Wa kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Ketika diturunkan ayat yang mulia ini, Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala menjelaskan dalam kitab tafsir beliau, yang beliau mengatakan, hadza amru minallahi azza wa jalla li'ibadihi al-mu'minin an yaghuddu min absarihim amma harama 'alaihim. Ini adalah satu perintah yang perintah datang dari Allah tabaraka wa taala. Tidak tanggung-tanggung, datang dari Allah Rabbuna wa Rabbul Alamin. Datang untuk hambanya, seorang yang beriman, agar dia menundukkan pandangan ketika dia berjalan. Maka dari hal ini ada yang diharamkan atas mereka. Apa yang diharamkan atas mereka orang-orang mukmin ketika dia berjalan? Ketika dia memandang wanita yang bukan mahram, ketika dia berjalan tidak menundukkan pandangannya, maka diharamkan atas mereka. Lalu kata beliau mengatakan, wala yanzuru illa ila ma'abaha lahum an-nazara ilaihi wa an yaghuddu absarihim 'anil maharim. Kecuali mereka memandang sesuatu yang diperbolehkan atasnya, dan dia boleh memandang kecuali pada yang miliknya, jadi pada mahramnya. Ketika dia menahan pandangan mereka dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu pula Allah Subhanahu wa taala jadi memujinya. Orang-orang yang menahan pandangannya, menahan farjinya demi takut akan siksa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menundukkan pandangan. Jadi adab yang kedua, hendaknya kita menahan diri dari pandangan kita ketika kita berjalan melihat wanita-wanita yang bukan mahramnya. Dan ini salah satu mengumbar syahwat, baik itu syahwat dari matanya, syahwat dari hatinya, dan dari syahwat dari kelaminnya. Sabda Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dan Al-Imam Bukhari, yang mana Nabi SAW bersabda, kutiba ala ibnu Adam nasibuh minaz zina. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menetapkan atas anak Adam dari keturunannya bagian mereka ada
yang dianggap perbuat zina. Mereka kebagian keturunan anak Adam. Mereka kebagian akan dikatakan melakukan zina. Bagaimana hal ini terjadi? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mudrikun dzalika la mahalah. Fal ainani zinahuma an-nazar. Maka diketahui tanpa dipungkiri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika hambanya, ketika umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia berjalan, kedua matanya mereka dianggap berzina ketika dia memandang yang bukan mahramnya, dia memandang yang haram. Maka ditulislah kebagian dia sebagai seorang melakukan zina yang disebut dengan zina mata. Wal udunani zinahuma al-istima'. Dan pula dikatakan orang yang melakukan zina telinga, yang telinga mereka selalu mendengarkan, yakni akan perbuatan dosa dan maksiat, mendengarkan sesuatu yang diharamkan, masuk ke dalamnya zina telinga. Wal lisani zinahu al-kalam. Dan pula disebut zina dari lisannya, dia mengeluarkan kata-kata yang mengandung perzinahan. Maka kita saksikan bukan hanya dari orang-orang yang dewasa, orang-orang yang besar, ya, orang-orang tua, bahkan anak-anak di usia dini, anak-anak kecil sudah mengeluarkan dari kalam mereka, dari mulut mereka perkataan zina. Na'udzubillah. Dianggap dia sebagai zina lisan. Maka wal yadu zinaha al-batshu. Dan pula dikatakan zina tangan jika tangan itu melakukan sesuatu yang membangkitkan syahwatnya, mengayunkan kepada sesuatu yang diharamkan dalam syariat. Hati-hati, tangan ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan pula warijlu zinaha al-khuta'. Kaki akan dikatakan sebagai zina kakinya ketika dia melangkahkan kepada yang haram. Wa qalbu yahwa yatamanna. Dan hati ini akan dikatakan sebagai zina hati kalau dia ada di dalam hatinya berangan-angan ingin melakukan zina. Kemudian wa yusaddiqu dzalik al-farju yukadzibu. Dan semua itu dibenarkan dengan zina yang sebenar-benarnya, itu dengan kelamin. Dan semua awalnya itu dari mata. Dari mata turun ke hati. Ada kaki melangkahkan melakukan perbuatan zina, ada tangan, dan ada telinga. Dan semua ini akan dibenarkan dengan sehakikatnya zina adalah dengan zina kelamin. Semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari perbuatan zina. Oleh karena itu, ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah, perhatikan ketika kita berjalan, kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan kita. Tidak boleh kita melihat kepada wanita-wanita yang bukan mahramnya. Maka pada saat itu, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, turunnya hadis yang mulia ini. Karena di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak para wanita yang mereka berpakaian tapi layaknya telanjang. Dan ini kita sudah sebutkan adab di dalam berpakaian. Bagi para wanita, mereka berpakaian seperti layaknya telanjang karena mereka berpakaian sangat ketat. Dan akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana menyebutkan ada fitnah yang terbesar di kalangan umatku yang membahayakan umatku, yang nanti Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sepeninggalan beliau akan ditinggalkan fitnah yang terbesar, yaitu fitnah wanita. Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala al-rijal minan nisa. Aku tidak meninggalkan cobaan, ujian yang terbesar, ini fitnah bagi laki-laki, yaitu fitnah wanita. Seseorang bisa terjerumus ke dalam zina, baik itu zina mata
zinah telinga, yaitu zinah dengan tangannya, zinah dengan kakinya, dengan hatinya, dan sehakikatnya zina dengan zina kelamin. Karena wanita mereka yakni tidak menjaga pula dari pakaian mereka, dan laki-laki pula tidak memandang, tidak menjaga dari pandangannya. Maka ini yang disebutkan oleh al-mu'arif, penulis dari kitab ini, agar kita ghaddul basar, menundukkan pandangan. Akan tetapi jika kita menahannya, tidak memandang kepada sesuatu yang diharamkan, maka disitulah ada pahala yang besar yang diberikan oleh seorang hamba tersebut, yang mana yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Hakim dalam kitab jadi Al-Mustadraknya. Rasul SAW bersabda, "An-nazarah sahmun min sihami iblis masmumah, faman tarakaha min khayfillahi azza wa jal asabahu jalla wa ala." Ini azza jalla wa ala imanan yajidu halawatuhu fi qalbihi. Memandang wanita adalah bagian daripada panah yang beracun dari berbagai macam panah iblis. Jika kita memandang wanita, maka barang siapa yang meninggalkan, yang dia meninggalkan min khawfillahi azza wa jal, karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, takut akan azabnya, maka asabahu jalla wa azza imanan, yani yajidu halawatahu fi qalbihi, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas dengan iman kepadanya yang terasa manis yang didapatkan baginya. Allah subhanahu wa ta'ala akan membalasnya dan menjadikan dia sebagai yang imannya kuat. Oleh karena itu, ikhwan fiddin wa akhwat fillah, jika kita keluar rumah lalu kita berjalan, jangan ditinggalkan imannya. Dan ini bahayanya. Kalau kita meninggalkan iman, maka kita tidak ada muru'ah ketika berjalan. Tidak ada lagi rasa malu dengan jenggot kita, tidak ada lagi rasa malu jadi dengan peci kita, tidak ada lagi rasa malu dengan celana kita yang sudah mengikuti sunnah Nabi SAW. Tidak ada muru'ah. Dan para wanita pun tidak ada muru'ah kalau dia berjalan tidak menundukkan pandangannya. Bahkan dia akan dihinakan nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka orang-orang yang menundukkan pandangan, dia akan mendapatkan kemuliaan, balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana caranya agar kita bisa menundukkan pandangan ketika berjalan? Dan ini para ulama menjelaskan dalam kitab-kitab mereka. Bagaimana triknya dan caranya agar kita terhindar dari yang namanya berbuat dosa dan maksiat dengan memandang wanita-wanita yang bukan mahram. Maka salah satu agar kita bisa sarana menjaga pandangan kita yaitu dengan menikah. Ini salah satu ya untuk menundukkan pandangan kita. Maka segera menikah wahai para pemuda. Ini yang diperintahkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Ya ma'syarus sabab, wahai para pemuda. Ini kebanyakan para pemuda yang mengumbar aurat ya bagi ya laki-laki dan perempuan. Maka diperintahkan ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba' falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka segera menikah. Segera menikah. Fa innahu aghaddu lil basar. Dengan menikah sesungguhnya dia bisa menundukkan pandangannya. Lihat solusi, sarana untuk menjaga pandangan matanya agar dia tidak melihat kepada yang haram, yaitu dengan menikah. Falyatazawwaj ya ma'syarus syabab. Menikah. Kalau dirasa sudah mampu menikah. Nabi SAW mengatakan fa innahu aghaddu lil basar, bisa menundukkan pandangannya
Dan pula wa ahsanu lil farji, dan bisa menahan, menjaga kemaluannya dari untuk berbuat yaitu zina. Ini salah satu sarana dan solusi. Maka jangan tunggu lama-lama. Bagi para pemuda, bagi para pemudi, ya dari ikhwan wal akhwat, jika dia telah mampu untuk menikah, maka segeralah menikah. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu menjelaskan bahwasanya dari keimanan dan rasa takut di dalam hatinya, seseorang bisa saja menahan pandangannya dari matanya kepada yang haram. Akan tetapi hadis yang memerintahkan agar kita segera menikah, itulah yang bisa menjaga pandangannya dan menjaga kemaluannya. Maka segeralah, ya, jangan tunggu lama-lama. Kalau kita dirasa sudah mampu untuk menikah, maka segera menikah. Kemudian ikhwani fiddin wa akhwati fillah, hazakumullah. Ini poin yang kedua, adab di dalam berjalan, agar kita tidak memandang wanita yang bukan mahram, dan wanita pun tidak boleh, haram hukumnya memandang laki-laki yang bukan mahramnya pula. Kita masuk ke poin yang ketiga di dalam adab berjalan. Yang ketiga disebutkan, jadi kaful ada. Ini kaful adha, tidak mengganggu atau tidak menyakiti orang lain ketika berjalan. Tidak boleh kita mengganggu atau menyakiti orang yang berjalan pula. Wa dzalika ba'da miramiyya awsakha wa fadlati al-at'amati fi tariq an-nas. Dan kita dilarang untuk yakni melempar kotoran, sampah, ya, dari sisa makanan pula di jalan orang yang dilewati. Kebanyakan kita ini tidak masuk ke dalam adab ketika berjalan. Selesai makan dia lempar sembarangan, atau yang disebut dengan apa? Buang sampah sembarangan. Dia melempar kotoran dari sisa-sisa makanan, dia membuangnya sembarangan, yaitu di jalan yang dilalui oleh manusia, fi tariqin nas wa adami qada'il hajah. Dan kita dilarang untuk membuang hajat fi tariqihim, di jalan yang dilalui oleh manusia. Aw dhillihim alladhi yajlisuna fihi, dan pula kita dilarang untuk membuang hajat kita pada tempat-tempat, yakni duduknya manusia, berteduhnya manusia, maka kita dilarang dalam hal ini. Dan ini salah satu adab ketika kita berjalan. Perhatikan ikhwani fiddin wa akhwati fillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam jadi hadis dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang beliau sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ittaqu al-la'inaini, takutlah oleh kalian ada dua yang mendapatkan laknat. Qalu, lalu para sahabat bertanya, apa yang mendapatkan laknat dari dua tersebut ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa man la'inani ya Rasulullah? Dua laknat ini ya Rasulullah. Menyebutkan katanya, qala alladhi yatakhalla fi tariq, jadi fi tariqin nas atau fi zillahim. Orang yang mendapatkan laknat yang ketika dia membuang hajat pada jalan-jalan yang dilalui oleh manusia, dan pula tempat teduhnya, tempat istirahatnya yang dihuni oleh manusia. Dan ini hati-hati, dan ini sudah kita bahas pada bab apa? Pada bab qadail hajat, pada bab tentang buang hajat. Perhatikan, mudah sekali seseorang itu kalau sudah kebelet, ya sudah sembarangan dia buang hajatnya. Apa saja yang membuat resah, membuat ya tidak nyaman manusia itu, maka masuk ke dalamnya apa? Yatakhalla fi tariqin nas. Bukan hanya buang hajat itu, bukan hanya buang air besar, buang air kecil, bukan.
kita pun membuang ludah, membuang ingus, ya, atau yang lainnya yang membuat tidak nyaman dari manusia, maka masuk ke dalam hadis ini, dia mendapatkan laknat. Maka hendaklah kita perhatikan. Makanya diperhatikan kalau kita membuang sesuatu yang mendapatkan murka dan mendapatkan laknat dari manusia. Kemudian ikhwan fiddin wa akhwat fillah, azzakumullah, pada poin yang keempat, di dalam ada berjalan izalatul adha an tariqin nas. Hendaknya kita menyingkirkan sesuatu yang membahayakan dari jalan yang dilalui oleh manusia. Izalatul adha ini masuk pokoknya yang membahayakan, baik itu duri, kemudian pohon yang melintang yang dapat membahayakan manusia, maka itu masuk ke dalamnya izalatul adha. Maka hendaknya kita singkirkan. Dan ini termasuk bagian daripada sedekah. Wahia minas sadaqat, dan dia termasuk bagian daripada sedekah, kita menyingkirkan sesuatu yang membahayakan bagi manusia. Wa bisababiha udkhulil rajul jannah, dan termasuk sebab seseorang akan masuk ke dalam surga dengan sebab apa? Menyingkirkan sesuatu yang membahayakan bagi manusia. Masya Allah, mudah sekali sebenarnya dalam kita mencari surga dengan kita menyingkirkan duri, menyingkirkan yang membahayakan dari yang dilalui oleh jalan yang manusia, kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini termasuk bagian daripada orang yang mengeluarkan sedekah. Bersedekah tidak hanya dengan uang. Bersedekah itu banyak yang disebutkan dalam syariat, bukan hanya dengan uang, dengan harta. Kita menyingkirkan sesuatu yang membahayakan bagi manusia, itu dianggap sebagai sedekah. Berdasarkan hadis wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dalam hadis dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna shaukin ala tariqi fa akharra fa syakara Allahu lahu fa ghafara lahu wa fi riwayatin fa adkhalahu al-jannah. Ini hadis yang dikeluarkan oleh muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainama tatkala rajulun yamshi bi tariqin, tatkala seseorang berjalan, ya, di satu jalan, wajada ghusna syaukin, yang dia mendapati ada ranting pohon yang berduri, yakni ada tariq, melintang di jalan yang dilalui oleh manusia, maka fa'akharrahu, dia menyingkirkan duri tersebut, dia menyingkirkan ranting yang berduri dari jalan yang dilalui oleh manusia. Fasyakarallahu lahu faghafara lahu, dan Allah Subhanahu wa taala yakni mengucapkan syukurnya kepadanya. Yang dimaksudkan adalah Allah Azza wa Jal menerima amalannya, dan Allah faghafara lahu, dan mengampuni segala dosanya. Ini hanya menyingkirkan duri dari jalan. Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dan memaafkan kesalahan kita. Wa fi riwayatin, dan riwayat yang lain menyebutkan fa adkhalahul jannah, orang tersebut akan dimasukkan ke dalam surga dengan sebab kita menyingkirkan duri, sesuatu yang membahayakan bagi manusia, yakni di jalan yang dilewati oleh manusia. Maka Allah Azza wa Jal akan menerima amalan kita, mengampuni segala dosanya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surga. Dan ini salah satu bentuk
Ini kemuliaan orang-orang yang beriman jika dia mempelajari adab di dalam berjalan, maka yang dia akan dapatkan, dia akan mendapatkan pahala sebagaimana dia mengeluarkan sederajat dengan sedekah. Dalam hadis yang lain dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari sebagaimana yang dicantumkan dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi, ini disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di akhir dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tumitul adha 'anit tariq sadaqah. Orang yang menyingkirkan sesuatu yang membahayakan di jalan bagi manusia, maka dianggap sebagai sedekah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya dan akan mengampuni dosanya dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan di dalam adab berjalan, ada sedikit yang membahayakan bagi manusia, maka hendaknya kita singkirkan demi kita mengharapkan ganjaran dari Allah dan mengharapkan pengguguran segala dosa kita, dan kita berharap akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk kepada poin yang kelima. Pada poin kelima, adab di dalam berjalan, penulis dari kitab ini menyebutkan waraddus salam ala man ta'rif wa man la ta'rif. Mengucapkan salam kepada yang dia kenal, baik yang tidak dikenal. Dan ini bagian daripada adab. Mengucapkan salam kepada yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Dan bahkan dikatakan wa huwa wajibun, wajib hukumnya. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim, khamsu tajibu lil muslim ala akhihi, wajib atas seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Salah satunya minha raddus salam, dia mengucapkan salam. Mengucapkan salam. Maka mengucapkan salam, ketika kita mengucapkan yang pertama kali salam adalah ini satu kewajiban. Mengucapkan, lalu yang menjawab ini pun diperintahkan untuk menjawab salamnya. Kan tetapi Al-Imam As-San'ani rahimahullahu taala menjelaskan dalam kitab Subulus Salam, in syarah dari kitab Bulughul Maram min Adhil Ahkam, yang kata beliau Al-Imam As-San'ani rahimahullahu taala, raddus salam, mengucapkan salam yang pertama kali adalah hukumnya sunnah. Lalu yang ketika menjawab, dia menjadi wajib. Dia jawab, dia harus menjawabnya. Ini salah satu raddus salam. Hendaknya dia ucapkan salam sebagaimana dalam hadis yang lain pula dari jalan sahabat Abdullah bin Amr, yang saat itu anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang dia mendatangi Nabi, kemudian dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, ayyul islam khairun, wahai Nabi Allah, apa yang terbaik di dalam Islam? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala, mengatakan bahwasanya tud'imut ta'am, yang terbaik di dalam Islam adalah engkau memberi makan kepada saudara kalian. Hanya sebatas memberi makan saja, apalagi orang itu dalam keadaan lapar. Memberi makan termasuk bagian daripada yang terbaik di dalam Islam. Yang kedua, wa taqra'us salam, mengucapkan salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif, mengucapkan salam kepada yang dikenal maupun yang tidak dikenal, dan ini masuk ke dalamnya jadi al-islamu khairun, Islam yang terbaik, sebaik-baiknya ya. Jadi amalan di dalam Islam ya kita memberi makan kepada orang yang membutuhkan.
kepada saudara kita sesama muslim, dan kita mengucapkan salam kepada yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Dan ini salah satu adab ketika kita berjalan, yaitu ucapkan salam, raddus salam ala man ta'rifu wa man la ta'rif. Jangan hanya sebatas yang dikenal saja. Yang kita kenal, maka baru kita mengucapkan salam. Dan ini banyak yang diamalkan oleh kaum muslimin yang dia mengaku sudah di atas sunnah. Dia sudah mengaku bahwasanya amalannya di atas sunnah, pengikut Nabi SAW, pengikut manhaj salaf, tapi ketika berjalan dia tidak mengucapkan salam kepada yang tidak dikenal. Padahal ini salah satu perintah Nabi SAW, dan bahkan wajib hukumnya. Kalau dia seorang muslim, maka kita dahulukan berikan salam kepada mereka. Jangan kita salam kepada yang kita kenal saja. Oh, ini ikhwan kita, oh ini saudara kita, yang itu ahlul bid'ah, yang ini jangan, ini jamaah lain, maka tidak perlu kita berikan salam. La, itu bukan beradab, yang tidak diajarkan sama sekali oleh Rasul SAW. Ajaran kita mengacu kepada apa yang telah diajarkan oleh Rasul SAW, yang para ulama-ulama mereka menganjurkan agar kita menyebarkan salam, afus salam, baik itu yang kita kenal maupun yang kita tidak kenal. Dan ini masuk kepada poin yang kelima, yaitu tentang masalah adab di dalam berjalan. InsyaAllah ta'ala kita akan habiskan dari bab adabut thariq. Kita akan lanjutkan setelah salat isya berjamaah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dari adab ini berjalan, dan kita masuk kepada poin yang keenam dari adabut thariq. Al-mu'alif, penulis dari kitab ini, menjelaskan dalam poin yang keenam, al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Diperintahkan untuk beramar ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Amar ma'ruf nahi munkar ini hukumnya disebutkan wa huwa wajib ala kulli muslim, dari setiap diri seorang muslim, baik itu laki-laki dan perempuan. Kullun bihasabi istata'ah, dan setiap muslim diwajibkan untuk beramar ma'ruf nahi munkar bihasabi istata'ati, sesuai dengan kesanggupannya. Beramar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kesanggupan. Maksudnya kesanggupan apa yang kita miliki dari ilmu, dari kekuasaan, dari apa yang kita sampaikan sesuai dengan yang ma'ruf, dan kita mencegah seseorang untuk yang berbuat dari kemungkaran sesuai dengan kesanggupan kita. Hukum dari amar ma'ruf nahi munkar dalam syariat hukumnya adalah wajib, yang Allah Azza wa Jal telah perintahkan dalam surah Ali Imran pada ayat ke-110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yang menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar.
berdasarkan dari ayat yang mulia ini, setiap diri seorang muslim baik laki-laki dan perempuan wajib atas dirinya yang melakukan setiap yang ma'ruf dan mencegah daripada kemungkaran. Dan ini sesuai dengan kesanggupan yang kita miliki. Sebagaimana dalam satu riwayat yang dikeluarkan oleh al-Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran." Siapa orang yang ketika dia melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaknya dia mencegahnya, merubahnya dengan tangannya. Fa in lam yastati', dan jika dia tidak sanggup dengan tangannya, fa bi lisanihi, maka ubahlah, cegahlah dengan lisannya. Fa in lam yastati', dan jika dia pula tidak sanggup dengan lisannya, fa bi qalbihi, maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, maka itulah selemah-lemahnya iman. Dalam hadis yang mulia ini, para ulama menjelaskan di dalamnya ada perintah untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Sebagaimana kita diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini kalian adalah umat yang terbaik. Jadi umat dari umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan untuk manusia, sebaik-baiknya umat yang mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada kemungkaran. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man ra'a minkum munkaran," barang siapa yang dia lihat kemungkaran, maka disitulah dia ada kewajiban untuk mengingkarinya. Dia sampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Jika dia sanggup untuk merubahnya, mencegahnya dari kemungkaran tersebut dengan tangannya, maka lakukan. Tapi jika dia tidak sanggup, maka dengan lisannya. Tidak sanggup pula dengan lisannya, maka ingkari dengan hatinya. Dan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa dzalika ad'aful iman." Itulah selemah-lemahnya iman. Paling tidak kita sudah beramar ma'ruf nahi munkar. Jadi melakukan sesuai dengan kemampuan kita. Bihasabi istata'atu, sesuai dengan kesanggupan yang kita miliki. Ini adab di dalam berjalan. Jika kita melihat kemungkaran, maka cegah. Jangan malah kita mendiamkan dan bahkan malah kita ridho. Jika ada orang yang dia di jalan, kemudian dia orang tersebut melakukan kemungkaran, entah dia mencuri, entah dia melakukan kezaliman kepada seseorang, maka hendaknya kita beramar ma'ruf nahi munkar ketika kita berjalan. Maka ini salah satu adab berjalan pada poin yang ke-6, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kemudian pada poin yang ke-7, adab berjalan irsyadud dhallal, ya, irsyadud dhal, maksudnya memberikan petunjuk, memberikan petunjuk dari orang yang dalam keadaan sesat ketika berjalan, wa musa'adatu al-muhtaj, dan membantu orang yang membutuhkan, wal akhdhu ala yadil masi, dan pula menghentikan orang yang melakukan berbuat keburukan, wa nasratul mazlumi, dan menolong kepada orang yang teraniaya, orang yang terzalimi. Maka ini salah satu pula adab di dalam berjalan. Jika ada orang yang menanyakan suatu jalan, maka boleh kita berikan dia petunjuk. Ada orang yang dia meminta bantuan kepada kita, maka kita membantunya. Tapi ingat, kita tidak boleh tolong menolong dalam hal membantu yang bersifat di dalamnya terkandung dosa dan maksiat. Maka kita tidak boleh
Jika ada orang yang meminta bantuan, tapi minta bantuannya dalam rangka untuk berbuat dosa dan maksiat. Tapi kalau dalam hal yang baik, yang ma'ruf, maka boleh kita menolong mereka. Itu yang disebutkan dalam firman Allah Azza wa Jalla, ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong menolong di dalam berbuat kebaikan. Tapi kita tidak boleh dalam tolong menolong 'alal ismi wal 'udwan. Tidak boleh kita tolong menolong di dalam berbuat dosa dan maksiat. Lalu kita bisa menghentikan jika ada orang yang dia melakukan yakni berbuat buruk dengan tangannya, wal ada aliyadil masih. Jika ada orang yang dia iseng dengan tangannya, biasanya ada aja manusia itu di jalan itu iseng tangannya. Kalau di saat ini adalah orang yang dia membuat gaduh, yang membuat rusak dengan tangannya dengan istilah prank. Hendaknya kita hentikan itu. Dalam Islam prank itu adalah kezaliman, haram hukumnya. Ini perbuatan yang dicela dalam Islam. Padahal dalam Islam ketika seseorang muslim menakut-nakuti dengan senjata, ini dalam rangka apa? Prank. Ketika itu di zaman Nabi SAW, sahabat. Makanya kata Rasul SAW, jika dia mengangkat senjata dalam rangka untuk menakut-nakuti, itu salah satu kezaliman, diharamkan dalam syariat Islam, dilarang dalam Islam. Maka masuk ke dalam adab ketika berjalan nggak boleh menyakiti orang lain dengan tangannya, dengan mulutnya. Maka dimasuk ke dalam orang yang terzalimi, maka kita bantu, wa nasratu mazlum, tolong mereka. Dan ini masuk kepada al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, masuk ke dalam poin yang ke-6. Berdasarkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulamah, jadi minan nasi alaihi sadaqah. Jadi setiap anggota badan ini semua mereka dituntut untuk mengeluarkan sedekah. Kullu yawmin tatlu'u fihi asy-syamsu ta'dilu baina isnaini sadaqah. Di setiap matahari terbit, maka ketika orang itu mendamaikan orang yang sedang bertikai, maka dia akan dihitung sebagai sedekah. Wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi wa tahmiluhu 'alaiha, dan pula seseorang membantu seseorang menaikkan barangnya ke kendaraannya, membawakan kemudian menaiki kepada kendaraannya. Ini satu hal yang dianggap remeh mungkin bagi kita, dan itu salah satu masuk ke dalam apa? Sedekah. Aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah. Dan ini pun demikian, mengangkat sesuatu dan membantu seorang, maka masuk ke dalam sedekah. Masuk ke dalam sedekah. Yang kemudian dalam hadis yang dikeluarkan oleh muttafaqun alaih, penulis menunjukkan bahwasanya wadallat tariq sedekah, menunjukkan jalan termasuk bagian daripada sedekah. Dalam hadis yang lain dalam lafaz yang berbeda yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya ada lafaz yang lain selain dari wadallat tariq sedekah, setiap orang yang menunjukkan jalan itu dianggap sedekah. Dan lafaz yang lain wal kalimatut thayyibah sedekah, perkataan yang baik itu adalah satu sedekah. Wa bi kulli khutwah tamshiha ila salati sedekah, dan setiap langkah kaki seseorang dalam rangka untuk menunaikan salat, maka setiap langkahnya dihitung sebagai sedekah. Setiap langkahnya akan dihitung sebagai sedekah. Wa tumitul adza yani 'anit tariq sadaqah, dan pula menyingkirkan sesuatu yang menghalangi jalan manusia, yang menyakiti dari jalannya manusia, maka dia dianggap sebagai sedekah. Tapi dalam
adab ini yang dimaksudkan adalah wadalla tariqa sadaqah, memberikan, yakni menunjuki jalan kepada orang yang membutuhkan, menanyakan satu jalan, maka dia anggap sebagai sedekah. Dianggap sebagai satu sedekah. Jadi jika ada orang yang menanyakan satu jalan, tapi jalan itu adalah jalan yang ma'ruf, jalan yang baik. Tapi kalau dia minta ditunjukkan kepada jalan yang sifatnya diharamkan dalam syariat Islam, enggak boleh kita ta'awanu 'alal birri wa taqwa, enggak boleh. Seseorang misalnya bertanya dia, di mana tempat yakni kepada kemaksiatan, tempat satu perjudian misalkan, dia minta ditunjukkan jalan. Kasih tunjuk saya di mana jalan untuk menuju tempat perjudian tersebut atau tempat perzinahan tersebut, maka haram, enggak boleh kita memberikan petunjuk kepadanya. Dan ini masuk ke dalam alal ismu wal udwan. Tapi kalau dia minta diberikan petunjuk untuk jalan dalam rangka yang dibenarkan, yang baik, maka kita berikan jalan, kita tunjuki dia. Maka ini masuk ke dalamnya kita mendapatkan sedekah. Maka hendak perhatikan dalam keadaan kita berjalan, perhatikan adab-adab di dalam berjalan. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, masuk kepada poin yang ke-8 dari adab berjalan, antasira al-mar'ah ala hafatit tariq. Hendaknya nih seorang wanita berjalan, maka perhatikan seorang wanita berjalan hendaknya tidak boleh di tengah-tengah jalan, maka dia harus apa? Hafatit tariq. Wanita berjalan di pinggir, enggak boleh di tengah-tengah. Faqad ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat ikhtilatul rijal ma'an nisa fit tariq, melihat bercampurnya laki-laki dan perempuan di jalan. Faqala lin nisa, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ini kepada para wanita, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, istakhirna fa innahu laysa lakunna an tahquqna at-tariq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, minggirlah kalian para wanita, karena sesungguhnya kalian tidak berhak berjalan di tengah-tengah jalan, maka kalian wajib berjalan di pinggir jalan. Alaikunna bihafat, hendaknya kau berjalan bihafatit tariq, di pinggir jalan. Maka disebutkan lafaz ini ada sambungannya, fakanatil mar'ah taltasiku bil jidar, dan pada saat itu ketika diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi para wanita, berjalanlah kalian para wanita di pinggir jalan, maka fakanatil mar'ah, sampai para wanita itu apa? Talsatiku bil jidar, sampai merapat, sampai mengenai apa? Tembok jalannya. Ini wanita. Hatta, dan sampai inna sawbaha lita'allaq, sampai baju-baju mereka itu tersangkut dengan tembok-tembok, saking mereka rapat dengan tembok. Layata'allaqu bijidar, sampai mereka bersentuhan dengan tembok, dan terkadang tersangkut baju-baju mereka. Dan ini para wanita pada saat itu belum diturunkan hadis yang mulia ini, mereka berjalan ikhtilat, bercampur baur. Tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat, maka diperintahkan untuk para wanita jalannya di pinggir, maka laki-laki di tengah. Apa? Agar tidak terjadi ikhtilat, agar tidak mengundang syahwat bagi keduanya. Lalu bagaimana jika kita sedang umrah atau sedang tawaf? Apakah ini tidak masuk ke dalam hal ini?
Maka pada asalnya para wanita itu ya dia mencari menjauh dari para laki-laki. Maka perintahnya itu, makanya ketika ada sahabiah datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha menanyakan, "Ya Aisyah, aku telah mencium Hajar Aswad. Dapat aku menciumnya?" Diingkari oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kenapa demikian? Karena wanita itu diperintahkan untuk menjauh dari para laki-laki, tapi kok dia bisa mencium Hajar Aswad? Berarti dia apa? Desak-desakan ikhtilat dengan para laki-laki. Itu asal perintah. Tapi pada saat ini para wanita mereka tidak mengamalkan dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dekat-dekat dengan para laki-laki. Maka ini khusus untuk para wanita, hendaknya dia berjalan di pinggir dari tepi jalannya. Yang terakhir yang ke-9, adabut tariq, ini adab berjalan, adam isra' fi qiyadati sayarah, yani fi tariqati muzdahimah bil marrati. Kita dilarang al-isra' fi qiyadati sayarah, ya, tergesa-gesa di dalam atau cepat ya, dalam mengendarai mobil atau mengendarai yang semisalnya di jalan yang penuh sesak, fit tariqati musdahimah, di jalan yang penuh sesak, bil marati, dari pejalan kaki, wa ifsahit tariq linnas, maka hendaklah orang yang berjalan dia melebar, berikan jalan, berikan hak kepada manusia yang lain, tidak bergerombol yang dapat menghalangi jalan manusia. Kalau lagi berjalan maka nggak boleh bergerombol, kasih melebar. Wa ifsah ini melebar, beri jalan. Wa ifsahi tariq linnas, atau wa itauhum, jadi fursatan lil murur, dan berikan kepada mereka kesempatan kepada orang yang lewat. Jadi faqulu hadza, dan min ta'awun 'alal birri, dan ini masuk ke dalamnya setiap ya kita dalam rangka membantu menolong orang lain, masuk ke dalamnya kebaikan dengan memberikan jalan hak orang lain, tidak yakni dalam membawa kendaraan di tempat orang ramai, maka hati-hati, jangan cepat-cepat kalau lagi macet. Dan ini salah satu adab, perhatikan di dalam berjalan, hendaknya orang ya kaum muslimin dan muslimah perhatikan di dalam adab kesehariannya. Dan pembahasan kita ini pada kesempatan ini adalah adab di dalam berjalan. Mudah-mudahan apa yang kita telah pelajari mendapatkan faidah dan ilmu yang bermanfaat dari kitab Adabul Muslim fil Yaumi wal Lailah, adab seorang muslim di dalam kesehariannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, agar kita bisa beradab ketika kita berjalan, yakni di satu jalan. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri saja kesempatan kita kali ini, pertemuan kali ini, dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.